Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kelas 6 yang dirahmati Allah, sekarang kita akan memulai pembelajaran, yaitu melanjutkan yang kemarinnya, yang bahasa Arab. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan niat, yaitu supaya kita, kalian dan Bapak juga serta keluarga kalian di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, dihindarkan dari segala mara bahaya, dihindarkan dari semua penyakit, dan Allah melindungi kita semua dari hal-hal tersebut. Dengan niat ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memulai pembelajarannya, yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang akan kita bahas adalah yaitu gramatikal bahasa Arab atau tarkib, ya, susunan atau tata bahasa Arab, ya, tata bahasanya di dalam bahasa Arab. Yang sekarang kita pelajari adalah kata kerja bentuk yang sekarang atau akan datang, namanya fiil mudhari, ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sih ciri-ciri daripada fiil mudhari tersebut, ya. Ciri-cirinya adalah didahului oleh hamzah atau alif yang berharkat, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, itu ciri-ciri daripada fiil mudhari, ya. Contoh di sini lafal adhabu. Kalau dari artinya saya akan atau sedang pergi, nah gitu ya. Saya pergi, nah olehnya itu langsung melangkah, nah di situ ya. Tuh. Kemudian itu adhabu. Nah, kemudian kalau yang artinya berikutnya yaitu nazhabu, kami akan atau sedang pergi, ya. Kami pergi, umpamanya kami akan pergi, nah, sama saja, itu nazhabu. Nazhabu ilal madrasah, kami pergi ke sekolah, itu kalau nazhabu. Kemudian yang berikutnya adalah dia akan atau sedang pergi, ya. Yazhabu, yazhabu. Nah, ini yazhabu. Kemudian yang terakhir adalah tadhabu, ya. Dari tadhabu, kamu atau sedang pergi, ya. Adhabu, nazhabu, yadhabu, tadhabu, ya. Tuh. Kemudian dari fiil mudhari yang tadi, ini sebenarnya ada tasrifnya, ya. Ada tasrif dari fiil mudhari. Itu berjumlah 14. Silahkan sambil dilihat di bukunya. Tapi susunannya di sini Bapak agak lain dengan di bukunya. Bapak sesuaikan dengan tasrifan yang seperti yang dipelajari di pondok pesantren, ya. Tuh. Yang pertama adalah yang perlu kita bahas di sini
ada di situ. Kembali dulu nak ya, ini. Nah, yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Nah, gitu kan. Tadi apa katanya yazhabuna artinya di situ? Yazhabu artinya ya, dia pergi. Kalau yazhabani berarti dua orang pergi. Kalau yazhabuna mereka pergi, atau mereka akan, atau mereka sedang pergi. Nah gitu ya kalau gitu. Kemudian yang tiga berikutnya, tadhabu, dia perempuan kalau di sini. Dia pergi, tadhabu. Yazhabani, keduanya pergi ya. Keduanya akan pergi atau sedang pergi. Yazhabna, mereka, tapi yang dimaksud perempuan kalau di sini yang tiga ini nak ya. Mereka pergi, atau mereka akan pergi atau sedang pergi. Itu. Kemudian tiga yang berikutnya yang di sini, tadhabu, gitu kan? Tadhabu, kamu atau engkau, sama. Tapi untuk laki-laki ya. Tadhabu, engkau akan pergi atau sedang pergi, sama. Tadhabani, kalian berdua sedang pergi. Kemudian tadhabuna, kalian sedang pergi atau akan, boleh. Yang tiga berikutnya, tadhabina, engkau perempuan pergi ya, akan pergi. Tadhabani, keduanya perempuan, engkau perempuan pergi. Tadhabna, kalian perempuan pergi, gitu. Kemudian yang berikutnya, ashabu, aku akan pergi. Nadhabu, kami akan pergi, atau akan atau sedang sama ya. Kalau mau disingkat aja, azhabu, aku pergi, nadhabu, kami pergi. Nah gitu ya. Itu, ini adalah tasrif dari fi'il mudhari, satu contoh ini ya. Ya kalau kalian sudah bisa nanti di pesantren, kalau yang masuk pesantren akan mempelajari seperti ini. Tiga yang pertama itu adalah ghaib. Ya, maksud ghaib itu kan dia. Yazhabu, dia. Tiga itu ghaib. Kalau tiga, tapi laki-laki. Kalau tiga yang berikutnya, tazhabu, yazhabani, yazhabna. Nah, kalau itu untuk perempuan yang gaib, ya, untuk perempuan yang gaib. Contohnya, tazhabu Fatimatu, ya. Ya, maksudnya Fatimah di situ berangkat atau pergi, ya. Kemudian yang berikutnya, tazhabu, tazhabani, tazhabuna, engkau laki-laki. Nah, kamu, maksudnya cowok, maksudnya kan, kamu akan pergi, kamu sedang pergi, gitu. Dan berikutnya itu arti dua yang dua. Kamu orang dua pergi, nah gitu ya. Kalau tazhabuna, kalian pergi, nah gitu ya. Untuk laki-laki. Yang di bawah lah, yang tiga berikutnya ini, tazhabina, engkau perempuan pergi, kamu pergi, nah gitu maksudnya seperti ini. Tapi bukan untuk menyuruh. Contohnya seperti ini, aku bersama aku, kalau itu nggak ashabu, kamu pergi bersama Fatimah. Tadhabina ma'a Fatimah, contohnya seperti itu ya. Kan ma'a artinya bersama, ya. Kemudian kalau yang artinya aku, ashabu, aku atau saya. Ashabu, aku pergi. Nadhabu, kami pergi, ya. Oke. Yang berikutnya ini ada di sini yang namanya domir. Nah gitu ya. Nah yang gaib, yang muthob ini sudah.
Ini sekedar tahu boleh nak ya. Itu yang kan sekedar tahu, ndak jadi masalah ini. Jadi masalah, yang penting kalian bisa mempelajari, mengerti walaupun sedikit, ndak jadi masalah. Nah, itu nak ya. Nah, ini. Contoh yang di sini, huwa itu sama dengan yang tadi nak. Kalau seandainya itu yadhabu, huwa yadhabu. Nah, gitu. Huwa yadhabu, dia pergi. Huma yadhabani. Nah, gitu ya. Ya, itu. Ini namanya domir. Domir itu apa sih? Kalau dibilang itu subjeknya. Ya. Kan kalau di dalam bahasa itu SPUK, subjek, predikat, objek, keterangan. SPUK gitu ya. Ini subjeknya domir, ini subjek, tapi tidak yang domir itu tersimpan gitu ya, tidak ditulis. Huwa yadhabu, maksudnya dianya itu kan tidak ditulis. Nah, kalau seandainya ditulis bisa juga, nah gitu ya. Tuh, Bapak tuliskan di situ ada yang gaib, maksudnya gaib itu tidak ada kata-katanya di situ. Mukhotob, artinya mukhotob itu apa? Anta, kamu. Nah, anti, kamu perempuan. Ya, tuh. Huwa, dia laki-laki satu orang. Huma, dia laki-laki dua. Hum, mereka laki-laki. Hiya, satu, dia satu perempuan. Huma, dua orang perempuan. Sama kan dengan yang di atas tuh, laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Anta, kamu. Antuma, kalian berdua. Antum, kalian. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua. Antunna, kalian perempuan. Nah, gitu ya. Ana, aku. Nahnu, kami. Itu namanya mutakalim. Mutakalim itu artinya yang ngomong, yang berbicara, ya. Muhotob, yang diajak berbicara. Nah, gitu ya. Sekedar mengetahui dari rincian domir-domir ini ya. Demikian anak Bapak. Kalau kalian mau tanya lebih jelas, silahkan lewat WA. Insya Allah Bapak akan menjawab pertanyaan dari kalian. Bagaimana Pak caranya yang ini, caranya yang ini, nah gitu ya. Oke, sekarang Bapak beri tugas kepada kalian. Kalian kerjakan yang pilihan ganda ya. Yang pilihan ganda kalian kerjakan. Ingat, kerjakan di bukunya saja ya, kerjakan di bukunya saja, di buku asalamnya. Tinggal mencoret saja nak ya, supaya tidak terlalu membebani kepada kalian. Yang penting dengerin daripada video Bapak ini dan kalian bisa menyerap dari situ ya. Silahkan kerjakan yang pilihan ganda. Demikian dari Bapak minta maaf kurang lebihnya. Insya Allah Bapak lanjutkan pada minggu depan ya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.